Lu punya nggak teman-teman yang lu tahu nih, maksudnya dia memang nggak cerita, tapi kadang kayak tahu aja gitu. Kita mungkin kadang ngelihat kayak dia kayaknya abis minjol nih, terus abis itu kayak kehidupan tuh hedon gitu, bukan yang kehidupan yang meri, bukan dia yang minjem yang buat makan sehari-hari, malah kayak abis minjem kayak buat party, buat beli iPhone. Ada gak ada teman lu tuh? Teman-teman mania, kali ini balik lagi bersama kita Fauzan dan James Bond. Anjay. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang dekat banget nih. Dari sini. Apa? Pamulang. Buset. Biliar. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang menarik banget tentang pinjaman online. Apa tuh pinjaman online, Mas Fauzan? Apa itu pinjaman online? Pinjaman online adalah kalian meminjam uang secara online. Udah, that's it, bro. Enak banget dapat duit ya. Uang secara online tanpa takut ketahuan siapapun. Wah, aib kalian terjaga. Aku boleh minjem KTP kamu nggak, Mas Fauzan? Nggak boleh. Nah, ini gila banget sih masalah pinjol tuh. Wah, miris banget ya. Gimana tuh? Pinjol kenapa tuh? Wah, karena nih banyak banget orang-orang yang meminjam secara online tapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Gila banget, banyak. Aduh. Mestinya buat apa tuh harusnya? Harusnya buat beli tempe, sayur gitu. Iya, mestinya buat apa kayak lu buat keset di rumah kayak duitnya. Nah. Enggak, mestinya buat apa kayak yang maksudnya bermanfaat. Memang ketika lu minjem tuh memang kondisinya darurat gitu. Ya, misalnya lu duit makan lu udah habis gitu, lu minjem buat emang makan sebulan. Duit tabungan udah nol duit gitu tabungan ya. habis segala macam buat mungkin yang sudah bersuami istri dan punya anak mungkin ekonominya lagi buruk, terus susu anaknya habis akhirnya minjem online. Itu nggak apa-apa sih, maksudnya oke-oke aja. Tapi kalau kayak yang minjem online terus buat foya-foya, Online-nya tuh yang udah OJK apa belum kira-kira? ya sama aja sih, mau OJK mau enggak, kalau penggunaan lu salah ya itu fuck you banget sih. Itu gimana tuh? Ada nggak nih yang salah nih? Ada yang tiba-tiba buat party. Nah, coba dah, kalau nih dari lu sendiri, lu punya nggak teman-teman yang lu tahu nih, maksudnya dia memang nggak cerita, tapi kadang kayak tahu aja gitu. Kita mungkin kadang ngelihat kayak dia kayaknya abis minjol nih, terus abis itu kayak kehidupan tuh hedon gitu, bukan yang kehidupan yang meri, bukan dia yang minjem yang buat makan sehari-hari, malah kayak abis minjem kayak buat party, buat beli iPhone. Ada gak ada teman lu tuh? Aduh, teman gua tuh random people ya semuanya. Kayak sebenarnya bukan cuma pinjol doang sih dia, tapi gue juga dipinjem. Itu gue juga dipinjem. Kayak nih abis minjol, dia cerita lah gitu, gue udah gak ada duit banget nih, gue minjol. Akhirnya duitnya itu disalurin yang menurut kita tuh nggak berguna banget ya mungkin, atau teman-teman pasti juga mikirnya tuh nggak berguna karena ya buat party, buat gitu-gituan, buat traktir teman-temannya. Dan besoknya setelah duitnya pinjolnya udah habis, minjem lah ke gua. Itu teman gua. Gali lobang, tutup lobang. Itu banyak banget. Dia nggak ngitung nih kayak penghasilan bulan depan tuh berapa, terus dia minjem berapa, cicilannya berapa. Ya udah, kayak bonek aja. Iya. Kayak terabas aja dulu lah anjing, ada lobang terabas aja lah dulu. Jalanin aja dulu kan. Itu pemikiran mindset jalanin dulu yang tolol anjing. Mindset jalanin dulu tuh bener. Misalnya lu kayak pengen memulai bisnis, terus mungkin lu belum punya pengalaman, terus lu riset tipis lah, terus lu ya udahlah jalanin dulu lah, nanti siapa tahu nanti kalau ada rintangan kita hadapin. Ya itu positif lah lu ngejalanin bisnis. Tapi ini yang negatif. Gua minjol misalnya 10 juta, tapi penghasilan gua kan 2 juta, cicilan besok kan 2,5 juta. Ya udah jalanin dulu. Tolong. itu tolong namanya. Tolong, bukan tolong. Temen lu ada nggak yang begitu, yang selalu minjem ke lu tapi dia minjol juga dan akhirnya tuh yang gaya hidup? Gua nggak tahu kalau dia minjol juga, tapi yang sering minjem ke gua tuh ada. Maksudnya ini malah orang-orang yang jauh dari gua, bukan orang-orang yang kayak berada di sekitar gua gitu. Jauhnya itu gimana? Secara jarak atau? Secara jarak juga. Maksudnya jauh gitu. Jauh. Ya maksudnya dulu jadi kita berteman gitu, tapi sekarang jaraknya kita punya kehidupan masing-masing gitu. Dia kerja di mana, gua kerja di mana. Kita udah jarang ketemu. Ya even sebulan pun nggak mesti ketemu gitu. Mungkin ketemu tuh kayak setahun sekali. Tapi itu juga pas reunian doang ya? Iya, kadang reunian, kalau nggak pas bulan puasa doang tuh.
minjem apa cepet apa pego buat apa tai. Cepet Gue bukan dulu. ya nggak mau misalnya kayak gitu ya, bukan nggak mau minjemin ya. Gue pernah ya minjemin orang ya, tapi masalahnya gue tuh males nagihnya gitu, dan kadang orang yang dipinjemin juga nggak tahu diri masalahnya. Oh lu berarti tipe-tipe orang yang ini apa yang lu mau nih minjemin ke dia tapi nggak enak buat nagih. Iya, nggak enak buat. Nah, Karena gue juga begitu. Karena kalau kadang nih ya, misal kita minjemin nih, gue minjemin ke orang nih, terus gue nagih tuh, gue berasa gue yang punya utang anjing. Iya, bisa dia yang lebih galak loh. Iya kayak, ya lalu nih alasan-alasan klasik, nih babi lah, kayak ya lalu sama temen hitungan banget. Bulan depan sih gini-gini, gue baru lagi kering banget nih, gini-gini. Ya duit cuma segitu doang. Masalahnya bukan segitu doangnya, itu kan gimana cara dia tuh mempertanggungjawab gitu. Walaupun itu kecil ya, 2.000, 1.000, 20.000, kalau 10.000, niatnya ngutang, tetap aja lu harus balikin. Karena gini, lu nggak tahu persis kondisi seseorang tuh kayak gimana kondisi. Benar. Apalagi lu nggak tinggal bareng, lu nggak ada di kehidupan dia selama 24 jam per 7, lu nggak bisa bilang kayak ya elah cuma 20.000 doang, ya elah cuma 10.000 doang. Siapa tahu karena lu nggak bayar utang 10.000 ke dia nggak bisa makan hari itu. Bisa atau jadi. nggak bisa makan siang di hari itu. Bisa terjadi kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Karena orang kan mungkin yang minjemin ke lu pada nih, ke kalian semua, dia tuh udah bener-bener memperhitungkan finansial dia sendiri. Iya. Termasuk hal-hal yang kayak gitu, walaupun itu cuma 2.000, bahkan itu bisa berpengaruh buat dia bisa jadi nggak nongkrong atau apa, atau dia nggak bisa makan, atau dia nggak bisa biayain adiknya, keluarga, kayak gitu. Gak gitu-gitu. masalah sama orang minjem duit, tapi jadilah peminjam yang tahu diri gitu. Benar. Lu minjem pasti baik-baik, kayak tai anjir, Kayak basa-basi ya sih, basa-basi. Misalnya nih, bro, apa kabar bro? Gue liat-liat udah sukses lu ya. Udah ini, udah bla 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 kan, segala macem. Ngobrol nih panjang, setengah ngobrol lagi seru-serunya, iya masa kecil kita seru banget ya bro, ada kali gope. Ada kali gope itu banyak loh, 500.000 tuh banyak ya, bukan kayak 2.000, 5.000, tapi tetap aja sih kalau itu kalian utang, bayar, tanggung jawab gitu, kasihan. Dan caranya loh, cara minjemnya oke, baik nih. Nah ini nih saat pembayaran nih, ini nih yang pas di hari H, ya nggak sih? Pas ditagih nih, wah udah nggak ada baik-baik ya. Udah kayak ibu kos lagi nagih uang kos anjir. Bener-bener dah. Maksudnya kan antum yang punya utang ke anak, kenapa antum yang galak bro? Tapi kenapa bawa-bawa apa anjir? Gue tuh punya pengalaman yang lebih ini lagi ya, mungkin semuanya juga pernah ngerasain kayak dia ini udah janji kayak di tanggal berapa udah ditentuin gitu, dia mau bayar, dan gue ini tipenya bukan orang yang berani nagih ke dia karena nggak enak gitu. Pas gue tungguin di hari H, otaknya lumpuh langsung. Hilang langsung. Kagak ada tuh gitu-gituan. Apa tuh? Kapan gue ngutang sama lu? Orang-orang kayak gitu tuh. Langsung lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang utang. Hapuskan memoriku tentang utang. Itu langsung nyanyi geisha. Langsung terkabul ya. Iya. Langsung hilang itu, udah entah kemana, nggak bakal nanyain kabar, nggak bakal, sulit. Itu tuh yang sebel. Maksudnya gue bukan orang yang nggak pernah ngutang. Gue juga ngutang juga. Kita semua ngutang. Gue maksudnya someday kalau misalnya emang lagi kering banget, ya gue ngutang ke teman-teman kantor. Maksudnya beberapa gue minjem. Tapi selama ini ya, gue kalau misalnya ngutang, yang pertama udah pasti selalu dibalikin, dan yang kedua ketika memang pas hari H terus gue belum bisa balikin, tuh gue bilang kayak sorry men, gue kayaknya agak mundur nih, gini-gini, sorry banget nih, gini-gini, soalnya lagi ada kebutuhan. Dan gue bilang kayak gitu, gue tuh bukan yang udah gue bilang kayak gitu, gue nggak hedon yang instastorynya ke kafe atau dugem. Lu kayak punya utang ke temen lu, terus lu instastorynya begitu, terus lu besok ketemu dia yang lu utangin, kayak anjir muka lu taruh mana cu? Itu masa bisa sih nggak bisa ingat kayak gitu kan, nggak bisa. Rasa nggak enaknya tuh masa nggak ada sih gitu loh. Iya, rasa nggak enaknya gitu loh. Sedangkan temen yang lu utangin mungkin hidupnya tuh biasa-biasa aja. Kayak makan tuh ya udah makan seadanya aja, maksudnya biasa aja lah, normal aja lah, nggak hedon-hedon banget lah, biasa aja lah gitu. Bahkan mungkin ada yang lebih parahnya tuh dia makan aja sampai ngitung gitu ya, dia limit gitu kayak, oh gue sehari ini harus 15.000 nih, nggak boleh nih makan lebih dari 15.000 karena gue perlu 3 kali sehari. Nah itu kan juga harus kita pertimbangkan gitu,
kita utangin gitu temennya. Iya, nah ini balik lagi nih, kita ngomongin itu kan utang-utang konvensional lah. Ini utang pinjol nih, ini utang pinjol juga wah bikin kacau negara ini nih. Semenjak ada, oke lah, pinjol tuh kayak apa ya, menurut gua kayak pisau bermata dua lah. Kadang menjadi solusi, kadang jadi masalah juga. Karena nih berdasarkan fakta gua ngeliat di Google nih, kayak 42% guru itu terlilit pinjol, tenaga pengajar, tenaga pendidikan. Sama sih, gue barusan juga lihat tuh dari Instagram, selain dari guru-gurunya juga, kita nih anak-anak muda, mereka tuh kelilit pinjol tuh cuma gara-gara mereka pacaran, karena pacaran. Kayak kalian tuh masih pacaran loh, masih pacaran dan belum berumah tangga gitu. Iya, dan belum pasti juga itu cewek jadi istri lu kan. Bener, lu udah ngasih semua effort lu, keuangan lu hanya untuk pacar lu. Maksudnya lu all out ke pacar itu oke, tapi dipikirin juga. Lu harus modal lah. Berarti lu kan harus bekerja lebih keras. Kalau lu pengen apa ya, istilahnya kayak lu pengen ngenakin cewek lu nih, maksudnya lu pengen ngasih dia sesuatu yang terbaik semuanya gitu, mau kasih makan yang paling bagus, mau kasih barang yang bagus, ya lu harus kerja yang paling bagus berarti. Benar. Gak bisa lu misalnya lu pengen beliin setiap bulan, pengen beliin coach buat cewek lu, ya lu nggak bisa cuy jadi kasir Indomaret. Nggak bisa. Kita harus coba gimana lagi lebih berpikir kalau kita misalnya berada di kasir Indomaret, itu gimana caranya uang kita tuh bisa lebih dari gaji kasir Indomaret itu. Iya, ya lu misalnya berbisnis apa sampingan, samping-sampingan, tabas rengat. Iya, lu pengen ngenakin cewek lu, maksudnya jangan sampai maksain lah, jangan sampai apalagi jangan sampai kayak ya terlilit pinjol buat ngenak, maksudnya buat pacar lu. Buat cuma biar kelihatan baik gitu di pacar lu, itu baru pacar lo. Yang harus kita pikirin tuh sebenarnya kita tuh punya tanggungannya apa ya, keluarga pasti ada. Di beberapa di antara kita tuh semua punya tanggungan pasti ya, contohnya itu keluarga tuh menjadi tanggungan kita gitu. Jadi nggak selalu melulu tentang cewek lu nih, apa-apa kalau dia ngambek lu kasih coach, ngambek lu kasih LV, coach ngutang lagi, minjol lagi, beliin aja pecel lele bos. Udah gitu yang simpel-simpel aja. Fresh tea udah. Jadi pesan juga buat cewek sih kayak ya kalau bisa sih jangan begitu ya, jangan terlalu menuntut apa-apa kepada cowok. Emang sih semuanya tuh mungkin hidup lu udah enak gitu kan, di orang tua lu enak semuanya dikasih, tapi balik lagi lu mencintai dia tuh itu pilihan lu buat apa? Gimana? Sama dia gitu. Jadi harus terima lah. Kalau lu tahu finansial dia gimana, ya terima gitu. Karena lu yang milih. Iya, karena kalau misalnya lu nggak bisa, contoh misalnya gua nggak nyalain juga cewek-cewek matre ya. Nggak ada cewek yang matre sih sebenarnya. Realistis aja. Jadi kalau misalnya lu memang kayak gue tuh biasa makan tuh di Sushi Tei, gue tuh biasa makan di Sushi Hero, gue tuh biasanya pakai tas tuh minimal CK, gue tuh biasanya tuh pakai sepatu ya minimal LV lah. Ya lu jangan pacaran sama orang-orang yang cere-cere, jangan orang yang cemen-cemen. Ya lu carilah gitu, yang lebih berduit lagi gitu. Emang gaya hidup lu tuh tinggi gitu. Jadi kan lebih bisa leluasa lu nya juga, jadi nggak terlalu perhitungan, hitung-hitung gimana kok nih cowok pelit banget. Sebenarnya bukan pelit, tapi mereka kan juga harus mikirin nih, dia ada keluarga, dia punya adik, dia punya, mungkin kalau dia ngekos kan bayar kosan tiap bulan. Kan sekarang kosan harga berapa? Rata-rata di atas 1 juta semua kan? Rata-rata udah segituan. Itu di daerah Jakarta dan sekitarnya udah segitu kan, lumayan berat juga gitu loh. Sedangkan gaji itu kan ya katakanlah UMR gitu, walaupun banyak bahkan yang di bawah UMR. Intinya jadilah, maksudnya apa ya, orang yang realistis lah, maksudnya jangan terlalu maksain, apalagi kalian sampai kelilit pinjol, apalagi pinjol yang tidak diawasin OJK. Itu kan bener serem banget. Itu bener-bener yang lu bakal kena yang namanya snowball effect. Bunga lu tuh bakal berlipat-lipat ganda, bakal kegulung terus. Lu minjem 2 juta, lu bisa bayar 10 juta, lu bisa bayar sampai 8 juta. Gila, terus sayang banget bro, lu pinjem cuma 2 juta, bayar 8 juta, 6 jutanya kemana itu? Dimakan setan cu. Makanya mendingan tahan sabar dulu, kerja keras, cari sampingan lainnya. Atau kalau misalnya belum nemu nih, kayak bingung nih mau sampingan apa ya coba kalian tonton Mania Entertain gitu. Iya. Terus
Coba apa disampaikan nih? ke sini. Kayak gue nggak punya skill nih, gue cuma kasir Indomaret, gue pengen nambah skill. Kalian bisa belajar kan 700.000 di Iya, kan bisa kursus mania. belajar bikin website dari WordPress atau Iya. belajar coding atau misalnya belajar jadi konten kreator. Sekarang konten kreator kan banyak duitnya. Itu kan tambahan lagi kan, Iya, tambahan iya. buat yang Banyak tadinya. loh. Kayak misalnya kalau kita lagi ngomongin ini, misalnya kita ambil sampel dari kasir Indomaret ya. Bukan yang merendahkan kasir Indomaret, tapi nggak ada banyak merendahkan juga kayak sih. kasir Indomaret terus jadi konten kreator. Akhirnya dia udah jadi full time karena full time konten kreator ya. Karena dia Iya. pendapatannya lebih besar gitu dari konten kreator dibanding jadi kasir gitu kan. Teman gua aja ada kok, dia seorang guru gitu. Dia seorang guru di salah satu sekolahan. Gua nggak nyebutin gitu sekolahannya di mana. Dia guru SD. Tapi dia seorang konten kreator. Ya kan udah ketutup dari gajinya. Iya. Udah ketutup, udah lebih malah. Nggak ada alasan kerjaan lu apalah. Maksudnya carilah, apalagi lu anak cowok ya. Jangan merasa puas di satu posisi gitu. Maksudnya lu kan banyak ya tanggungannya. Lu punya keluarga, nanti lu ngidupin anak orang kalau anak cowok ya. Benar. Ya, maksudnya kerja Emang keras rezeki lah. itu udah ada yang ngatur, tapi kan bagaimana cara kita berusaha. Iya, itu kan kalau itu kan bisa berusaha, nasib bisa dirubah. Masih bisa dirubah, takdir itu bisa dirubah sama kita sendiri. Oke, nah jadi buat teman-teman semua, kalian bisa ambil kesimpulan nih. Kesimpulannya adalah pinjaman online itu ya baik dan buruk lah, sesuai penggunaannya. Jadi gunakanlah, misal kalian minjem nih, gunakanlah sebagaimana mestinya. Ketika memang kondisi kalian darurat dan harus minjem, ya udah minjem, tapi gunakan sebaik-baiknya dan usahakan cepat dilunasin. Jangan sampai berlama-lama. Jangan gunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang mubazir, yang negatif. Janganlah. Jangan party-party dugem gitu, jangan aneh-aneh lah Kalian pokoknya. masih muda, jangan berpikir umur panjang, besok mati, utang yang nanggung bokap nyokap lu. Nah, belum lagi di akhirat. Iya, bikin mati bokap nyokap lu tuh. Jangan kayak gitu, jangan kayak gitu. Oke. Selama pesan gua tuh selama masih bisa berusaha gitu, jangan cepet, yang penting jangan cepet stuck dulu nggak sih, jangan cepet nyerah dulu. Kayak cari dulu, walaupun itu cuma minggul di pasar, it's okay. Dibanding kresek kayak apa kayak, yang penting dapat dibanding duit. pinjol. Iya, yang penting dapat duit, Dapet halal, duit. caranya bener. Kerjain aja. Oke, buat teman-teman, kalau kalian suka konten-konten kayak gini, coba kalian komen di bawah. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang sama nih, pernah kelit pinjol akhirnya bisa lepas, atau yang saat ini masih berjibaku dengan pinjol-pinjol, mungkin bisa sharing ke teman-teman pengalamannya gimana. Mungkin kalau kalian suka bisa like, comment, dan subscribe channel ini. Oke, see you guys in the next video. Bye bye. Goodbye.